Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aslinya ingin bahas kendaraan listrik ya, tapi kok lihat kondisi sekarang orang Indonesia itu suka banget ya kendaraan listrik, yang terutama buatan Cina. Mungkin ada yang disebut buatan Vietnam, merek VinFast. Tapi selama ini VinFast itu adalah rebranding selalu editor ya. Jadi mereka nggak punya produksi bodi, mungkin cuma produksi ban, pelek gitu ya. Rangka mungkin belum. Kayaknya kayak rebranding gitu ya. Rebranding dari Cina, dan hasilnya dijual untuk pasar lokal, tapi entah mengapa bisa lebih mudah masuk ke pasar Indonesia. Ya mungkin karena perusahaan sekarang sudah besar, dia lebih banyak memproduksi bahan-bahan lain gitu ya. Mungkin dari suspensinya, kayak dari kemudinya, barangkali dashboard, entah apa lagi. Tapi yang jelas kebanyakan sumbernya adalah dari Cina. Editor masih nggak lihat kendaraan Jepang yang full elektrik ataupun yang dari Amerika ya, Amerika, Eropa. Masih belum lihat yang full elektriknya yang masuk Indonesia. Mungkin karena orang-orang yang suka merek Amerika atau merek Eropa itu lebih suka kendaraan bensinnya, nggak terlalu suka kendaraan listriknya. Walau merek-merek tersebut juga produksi kendaraan listrik. Nah, aslinya pengen bahasnya itu karena ya banyak pabrikan-pabrikan Amerika atau Eropa review, mengkaji ulang keputusan mereka untuk terjun ke full elektrifikasi kendaraan. Jadi katanya pabrikan kendaraan itu punya rencana di tahun 2030 sudah full nggak produksi kendaraan bahan bakar minyak lagi. Ada yang 2035, bahkan kayaknya ada yang 2025 ya full ya. Yang ternyata lihat kondisi sekarang jadi mundur semua. Jadi disebut banyak perusahaan otomotif besar, bahkan termasuk juga di Jepang, yang jadi rugi triliunan rupiah karena ternyata anime masyarakat, antisipasinya, para pembelinya nggak begitu minat dengan kendaraan listrik. Jadi yang terutama jadi keluhan itu adalah kalau yang punya kendaraan itu nggak punya rumah yang ada parkirannya. Jadi kalau di Indonesia ini mungkin bukan sebuah kendala ya, karena di Indonesia banyak orang yang punya garasi. Nggak punya garasi pun parkirnya depan rumah, deket, karena memang halamannya kecil. Kalau misalnya pakai kabel diolor masih bisa, tapi biasanya orang yang bisa beli kendaraan listrik itu adalah orang yang punya garasi. Sementara di Amerika sana namanya perumahan, ada yang hidup di apartemen. Selain itu juga jarak jangkau jadi masalah, baik di Eropa maupun di Amerika. Kalau di Eropa itu kayaknya hubungannya dengan tempat charging stationnya yang daerah perkotaan mungkin ya. Dan ya kalau misalnya sudah banyak yang pakai, jadi rebutan karena waktu ngecasnya pun nggak singkat.
bisa 1 jam lebih atau bahkan 2 jam kalau ingin sampai full. Bayangkanlah wes, satu kota mau ada berapa tempat pengisian sih? Paling ya nggak lebih dari 10 barangkali. Kita ngomong yang umum ya. 10 tempat pengisiannya paling ya 2 ya 4, yang lainnya rusak. Karena banyak keluhan, wah alat ini rusak, jadi anggap tinggal 2, tinggal 4. Nah kalau dihitung total 10 kali 4, 40. Jadi satu kota itu kalau makainya terusan ya cuma mampu 40. Atau misalnya itu giliran lah, giliran sehari penuh ya, sehari itu 12 jam ya, kali piro, kali 6, 240. Nah kalau misalnya semua kendaraan di kota itu diganti dengan listrik ya lebih kan, 240 itu bisa 3.000, bisa 10.000. Tempat ngecasnya cuma segitu ya, rebutan. Kalau di Amerika problemnya lebih ke kapasitas ya, karena orang Amerika sukanya kendaraan besar, kendaraan yang bodinya besar. Jadi di Amerika ada istilahnya full size truck, namanya truck, full size apa, pickup ya, full size pickup, namanya pickup, tapi pickupnya nggak kayak yang depan ini. Kalau yang kayak depan ini, wah wis gak dianggap nang Amerika, mintanya yang gede besar. Tinggi kendaraan lebih dari tinggi orangnya, padahal orang sana ya tinggi-tinggi 2 meter. Nah problemnya adalah ketika kendaraan listrik itu jadi harus menggunakan baterai yang banyak, karena yo beratnya itu berlebihan kan, kendaraan besar butuh baterai besar, sementara itu jarak jangkau ya, kalau baterainya 2 kali lipat ukurannya ya cuma 2 kali lipat daya jangkaunya. Ini juga berbanding terbalik dengan berat. Kalau berat persen baterai lebih banyak lah. Jadi katanya kalau kendaraan listrik itu di Amerika sulit ya, karena orang sukanya kendaraan besar. Sementara itu lihat aja kendaraan-kendaraan listrik yang ada di Indonesia ini, yang dari BYD, dari Wuling, kan akeh sing cilik, yang ukurannya full size ya, segede mobil Amerika kan jarang. Jadi dari Amerika sendiri nggak ada niatan untuk itu ya. Kalau yang di Eropa juga pabrikannya terkendala dari teknologi. Karena ya kalau di Eropa kan sendiri-sendiri ya, pabrikan ini bikin sendiri, pabrikan ini sendiri. Akhirnya semua larinya kemana coba? Ke Cina. Jadi ambil baterainya impor dari Cina. Ya ini ironi ya, karena akhirnya Cina itu jadi negara besar, jadi negara yang menguasai teknologi kendaraan listrik. Nah kenapa kok bisa sampai seperti itu? Nah ini asalnya sebenarnya ya dari teknologi yang Cina itu jadi pendahulu. Apa? HP. Jadi Cina itu kan termasuk sangat mendominasi ya untuk HP ya. Di dunia smartphone, di dunia handphone pinter kan
eh, negara yang bukan Cina kan cuma dari iPhone itu Amerika, atau dari Samsung itu Korea. Merek-merek lain kayak yang dari Jepang atau merek Koreanya, merek apa mana wis, merek Finlandia wis gak ono hitungannya wis. Mana ya, nggak ada kayaknya. Wis Cina ya yang mendominasi, Korea kedua, Jepang buh nomor piro. Bu nang Eropa ono pabrik HP apa enggak? Ono merek HP Eropa apa enggak? Apa Virtu itu sing pakai perhiasan macam-macam itu. Ya lucunya ya, Cina itu bisa berkembang karena dia pegang teknologinya barat. Jadi katanya itu Cina menawarkan produksi dengan harga murah, kualitas sangat tinggi. Salah satu syaratnya adalah Cina diberi paten, diberi hak untuk menggunakan paten tersebut. Jadi kayak Mochin itu yang produksi kendaraan Jepang, dia bisa produksi juga merek dia sendiri. Ya mungkin kayak TVS lah, ya. TVS produksi untuk BMW, tapi tetap produksi sendiri. Enggak sih, kalau TVS enggak produksi kendaraan yang setara BMW ya, beda sih. Ya yang jelas Cina itu jadi kemudian mengkoleksi banyak paten. Ya termasuk juga soal baterai. Karena dia Cina itu go internasional, populer di baterai, jadi punya dana untuk mengembangkan. Jadi kemudian Cina itu jadi negara yang termasuk pelopor teknologi di bidang baterai. Nah sekarang ini yang jadi unsur utama, yang jadi bagian termahal, yang jadi bagian paling penting dari kendaraan listrik kan dari baterai. Bagaimana caranya bisa dapat baterai yang ya jarak jangkaunya jauh, lebih ringan, tapi tetap aman. Bukan nggak ada solusi dari Amerika, dari Eropa gitu ya, misal baterai solid state. Tapi ya kebanyakan banyak omong kosongnya ya. Rupanya ada hambatan teknologi yang membuat baterai-baterai yang paling canggih itu jadi nggak bisa diproduksi sekarang. Padahal ngomong janjinya tahun 2020, tahun 2025. Tapi ya nyatanya sampai sekarang kita belum lihat ada baterai yang katanya groundbreaking itu, baterai karbon kayak dan lain-lain. Bisa juga karena di barat itu penelitiannya mungkin hebat, tapi dari dunia industrinya itu terlalu banyak protokol barangkali. Sementara di Cina barang masih diteliti sudah langsung masuk taraf produksi. Ya walau mungkin ada yang gagal, tapi ya kalau sukses ya besar dia. Jadinya sekarang ya Cina sangat mendominasi kendaraan listrik. Tapi itu ada pengorbanan juga. Siapa yang berkorban? Masyarakatnya. Jadi alasan mengapa kok barang di Cina itu bisa murah produksinya adalah karena terutama tenaga kerjanya yang murah. Tenaga kerja murah dalam artian ya kesejahteraan tenaga kerjanya
nggak tinggi. Ini beda dari luar negeri yang tenaga kerja itu sangat tinggi yo. Dan ini kayaknya masih terjadi sampai sekarang. Dan ya kayaknya mayoritas orang di Cina juga nggak tinggi penghasilannya. Ya mungkin rata-rata kayak nangki ini lah ya. Cuma ya pernah dengar ada cerita ya bahwa kalau di hari raya Cina itu orang bisa pegang uang 300.000 atau 3 juta barangkali, 300.000 mungkin. Itu katanya disebut orang kaya. Bisa 3.000 yuan, 3.000 yuan itu pirang sih. Wis sembola kira-kira sakmono gitu ya. Itu dianggap orang kaya. Butuh dana segitu untuk apa? Untuk merayakan hari rayanya. Jadi untuk buat kuenya, untuk buat makanannya, untuk ngasih angpaunya. Nah itu katanya kalau bisa pegang uang di saat hari raya itu disebut orang kaya. Karena apa? Karena kebanyakan orang itu terjerat hutang di sana. Hutang untuk beli rumah, hutang untuk beli kendaraan. Udah kayak seperti itu ya. Ya cukup ironi juga ya, karena Cina jadi negara terkemuka, tapi banyak yang terlilit hutang begitu. Kalau secara struktur, walau Cina itu luas, walau Cina itu daratan, walau itu besar sekali ya, infrastrukturnya katanya lebih bagus. Yang jalan-jalan juga wah mulus-mulus kayaknya. Yang namanya jalan raya Cina levelnya kayak Malaysia. Pemerintahnya juga ya bisa dibilang konsisten ya. Walau salah ya dijalani terus. Kayak misalnya keharusan menggunakan kendaraan listrik ya dijalani betul. Kalau di sini ada kebijakan ya mendapat banyak protes mundur loh. Nah kalau di sana masih protes gak peduli, jalan terus. Lewisiku dianggap keputusan finalnya atasan. Boh ya apa carane pokoknya kudu jalan. Mungkin orang ada yang merasa wah Cina itu negara hebat sekarang, dari uang di Cina aja lah. Jangan lupa bahwa di sana itu namanya tenaga kerja persaingannya super ketat ya. Orang-orangnya juga super rajin. Soal kecerdasan mungkin ya relatif lah, doai lah. Tapi soal rajin, karena budaya sana sudah rajin, wis sulit dikalahkan. Kalau di Indonesia mungkin ya wis tergantung dari suku ya. Ada beberapa suku tertentu yang memang sini rajin, oleh sehingga dari kebudayaan soalnya itu. Kalau Cina sendiri emang terdiri dari banyak budaya, tapi secara umum nyarinya yang Han. Kalau mau kerja di Cina, saingan sama orang yang sregep-sregep, sama orang yang mau kerja keras walau gajinya nggak banyak. Kalau mau nyaman ya nyari di negara maju lah. Kerja rendah, gajinya rotok gede. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.